Sekarang balik ke Dusun Sumberbulu, Desa Pendem, Kecamatan Mojogedang, Karanganyar. Pak. Aku lagi mau cari yang spesial. Hehehe. Namanya gundi. Nah, kali ini aku lagi nyari gonde nih. Tapi bukan sebarang gonde. Gonde yang aku maksud adalah ratu dari rayap. Biasanya ada di dalam sarangnya ini. Wah, bedet mana, Pak? Gundi adalah sebutan dari warga sini untuk menyebut sang ratu rayap. Nah, untuk mendapatkan sang ratu, otomatis kita harus mencari sarang rayapnya dulu. Biasanya, ciri-ciri banyak sarang rayap adalah tempat di mana banyak kayu lapuk. Kalau ada gundukan tanah yang tak biasa, maka kemungkinan besar itu adalah sarang rayap. Nemu rakyatnya, belum tentu loh nemu sang ratu. Soalnya, si gundik atau ratu rayap ini punya sarang tersendiri, terpisah dari warga sipil. Istananya terbuat dari tanah khusus yang sangat keras dan elastis, menyerupai karet loh. Wah, niki, Pak. Ya, kuwi Mas. Gonde nggih? Nah, ini nih gonde yang kita cari. Biasanya sudah di tanah yang paling beda sendiri. Tanahnya keras nih. Bisa dimakan kuwi Mas. Saged? Saged. Napa nggih? Heeh. Cobi nggih. Nggih. Hehe, ditantang yuk jelas, nggak mau kalah aku. Enak nggih? Ah, enak kok Mas. Ada. Jadi rasanya itu sedikit hambar, tapi tetap ada manis-manisnya dikit ya, Pak ya. Cari lagi aja yuk. Malih kok. Rasanya hampir sama seperti ulet yuk. Sama-sama mengandung banyak protein juga. Pantes, orang zaman dulu banyak yang menggunakan gundi sebagai jamu. Kok lama banget sih, Mas? Dari mana? Ini loh, aku cari oleh-oleh buat kamu. Hehehe. Rayap, Halah, oleh-oleh kok rayap. Mau buat apa? ini loh. Yan. Aku dipesenin ibu buat cari rayap. Katanya mau dibuat jadi tambahan botok. Kita lagi mau bikin botok pari si rayap nih. Rayap yang digunakan itu biasanya masih muda dan masih warna putih nih. Angel ya, Mbak. Aduh, wangi yo. Ya nek angel dhewe to, Mas. Oh. Betul. Rayap ini sering disebut sebagai semut putih karena warnanya memang putih pucat begini. Aku harus keluarkan satu-satu terlebih dulu dari sarangnya. Bahan yang wajib ada di botok ini sebenarnya parutan kelapa yang dicampur dengan ikan kecil atau ikan teri. Tapi dicampur dengan rayap enak juga ya, Bu ya? Ya. Dan tambah protein. Rampung rong. Lanjut ki sik. Yo wis aku. Sebenarnya, malah pada awalnya, botok hanya menggunakan ampas kelapa sisa perasan santan. Tapi kalau sekarang, dari parutan kelapa yang masih ada santannya yo, jadi lebih gurih. Nah, kalau aku lagi ngurus pare ini. Kamu juga jangan heran ya, Mas Gatot, karena pare ini juga akan digunakan sebagai tambahan botoknya. Nah, biasanya pari ini rasanya pahit, tapi kalau kita pintar ngolahnya, rasa pahitnya akan berkurang. Salah satunya dengan merendam dengan air garam. Ini Mas, tadi nih. Kaya aku nyawang aku tambah ora pahit. Masya. Duh, ada-ada aja iki idenya si ibu. Hehehe. Aku jadi penasaran yuk. Botok yang dicampur sama pare dan rayap bakal gimana yuk rasanya? Setelah bumbu dihaluskan, campur dengan parutan kelapa. Ada juga tambahan terinya yuk, biar lebih gurih. Masukkan juga rayap yang sudah aku kumpulkan tadi. Nah, ini dia fungsi dari parenya. Pare yang sudah dikeluarkan isinya digunakan sebagai bungkus botoknya. Masukkan semua bahan botok ke dalam pare, kemudian kukus sampai matang. Oh alah, jadi bungkusnya bisa dimakan langsung yuk. Hehehe, tambah penasaran aku. Kini, aku kukusin sampai matang. Oh iya, karena menggunakan tambahan pare, jadi ngukusnya butuh waktu lebih lama dari botok biasanya. Sip, wis mateng iki. Yuk diicipi. Mantep dong. Mbak isi masak pinter tenan nek. Ora aku ding.
rasa dari botok ini tuh gurih, dari parutan kelapa sama ikan terinya ya. Tapi ada manis-manisnya juga. Nah, ditambah pare ini rasanya lebih cocok karena rasa pahitnya ini jadi lebih khas untuk botoknya. Udah nggak pahit loh, kan ini udah direndam sampai garam ya. Rayap ini kaya dengan protein loh. Kalau dimakan di tempat dingin, dipercaya bisa menghangatkan badan. Parenya juga kaya manfaat. Selain bisa mengendalikan kadar gula darah, bisa menjaga kekebalan tubuh juga. Keren toh? Karena alam memberikan banyak manfaat. Lele adalah salah satu jenis ikan berkumis yang hidup di air tawar. Biasanya memiliki daya tahan hidup yang luar biasa. Bisa juga hidup di daerah berlumpur dan sedikit air. Kalau ikan lele yang kita cari sepanjang lebih dari 50 cm, biasanya umurnya lebih dari 2 tahun yo. Agak susah yo nyari ikan lele. Padahal ukurannya udah besar loh. Tapi karena tubuhnya licin, yo susah ditangkap. Selain tidak memiliki sisik jadi lebih licin saat ditangkap, lele dikenal juga memiliki duri di bagian sirip. Kalau orang Jawa bilang, patil. Iki yang harus ekstra hati-hati saat menangkap lele seperti ini. Salah-salah bisa kena patil tangan kita. Nah, lele sebesar ini biasanya dijadikan indukan. Namun masa produktifnya sudah habis. Makanya ini bisa kita masak. Lelenya besar banget, sama lengan saja besar lelenya nih. Wah. Wes, gak usah banyak-banyak. Kalau lelenya segede ini sih, 1 ekor juga bisa buat makan warga sekampung. Sebagai salah satu putra daerah, aku sangat bangga dengan seluruh kearifan lokal yang ada di Kabupaten Temanggung, termasuk keanekaragaman kulinernya, seperti yang akan kita masak sekarang. Nah, lele ini mau dimasak mangut. Pertama, harus diasap dulu, karena matangnya harus dengan asap, tidak boleh dengan api. Bu, ini paling tidak butuh berapa waktu ya, Bu ya? 3-5 jam. 3-5 jam. Mangut adalah salah satu makanan khas Jawa yang menggunakan ikan sebagai bahan utamanya. Kemudian dimasak dengan kuah santan pedas. Kalau di Pantura, ikan yang digunakan adalah ikan manyung. Tapi kalau daerah Jawa bagian selatan, biasanya yang digunakan adalah ikan lele. Jadi mangut lele ya. Nah, karena ini lelenya besar banget, kita pakai kepala lelenya saja. Oh iya, kepala ikan lele ini harus kita asapi dulu. Jangan sampai kena api langsung yo, biar aromanya lebih khas. Nah, daging ikan yang matang dengan asap seperti ini jauh lebih awet loh dibanding yang langsung masak dengan api. Makanya, dari zaman dulu teknik mengawetkan makanan sudah dilakukan secara alami dengan pengasapan. Sambil menunggu kepala ikan lelenya selesai diasapi, Mbak Lala dan Mbak Ria lagi nyiapin bumbu untuk mangutnya. Sebenarnya sih nggak terlalu berbeda jauh dengan bumbu gulai. Sama-sama menggunakan bumbu kuning dan santan. Bedanya, untuk bumbu mangut ini lebih ditonjolkan lagi cita rasa gurih dan pedesnya. Makanya, butuh cabai rawit yang banyak yo. Sip, semua bahan wis siap kabeh ki. Saatnya dimasak yo. Pertama, tumis semua bumbunya dulu. Baik bumbu halus maupun bumbu yang hanya digeprek dan diiris. Setelah semuanya harum, baru masukkan santannya. Selain perbedaan bahan utama, mangut khas pantai utara Jawa dan khas pantai selatan Jawa juga ada bedanya lagi yo. Biasanya mangut di selatan Jawa nggak sepedes mangut di Pantura. Latar belakang alam dan kebudayaan mempengaruhi yo. Nah, wis mendidih ki. Sekarang masukkan kepala lele yang sudah diasapi ya. Oh iya, kalau di Jawa bagian selatan, selain diasapi dulu seperti ini, ikan yang digunakan juga bisa digoreng lebih dulu. Yang penting udah matang sebelumnya.
Tapi kalau di pantai utara Jawa, pantang. Tetap harus diasapi, karena ini yang jadi ciri khasnya. Ageng nggih, Bu nih, Bu. Nah, jadi ciri khas dari mangut adalah setelah diasap, ini langsung dimasak dengan bumbu santan kuning yang pedas sekali. Tingkat kekentalan santannya juga berbeda loh. Biasanya mangut di selatan Jawa nggak terlalu kental seperti mangut yang ada di utara Jawa. Wah, ambune wis enak banget iki. Wis ra sabar pengen icip-icip. Ngantos adonan nggih. Mangut atau masakan olahan ikan seperti ini sudah ada sejak dulu yo. Termasuk sebagai makanan rakyat. Karena ikan termasuk bahan makanan umum yang mudah didapat. Oh iya, selain menggunakan ikan lele atau manyung, yang paling sering digunakan sebagai olahan mangut ya ikan pari asap. Pokoknya dimasak dengan santan kuning pedas. Nah, jadi rasa mangut ini rasanya pedas gurih dan tentunya aroma asapnya khas banget. Jadi pengen nambah terus ya? Iya. Mari nambah, Mbak. Ya.